kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjadi. Untuk materi yang pertama itu mengenai 5 kontrol yang akan disampaikan oleh Pak Yadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu muka di acara pembahasan ataupun sosialisasi budaya positif. Yang pertama saya terima kasih atas kehadiran Bapak Sekolah, terus juga Ibu Bapak Ibu dan staf. Untuk mempersingkat waktu, seperti tadi disebutkan bahwa di sini kami dari CJP akan melaksanakan pembahasan atau tugas aksi nyata di mana di sini akan mengutarakan tentang modul 1.4. Sebenarnya modul ini ada 6 materi, tapi supaya lebih singkat, ini kami akan menjelaskan beberapa modul. Di antaranya di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kehidupan universal, ataupun teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, terus kebutuhan dasar manusia dan kualitas, dan restitusi, yaitu 5 posisi kontrol dan restitusi, segitiga restitusi. Nah, kebetulan saya akan menjelaskan yang pertama yaitu 5 posisi kontrol. Tapi di sini juga akan terkait dengan teori motivasi atau motivasi apa yang mendorong artinya pihak manusia untuk melakukan suatu kegiatan. Di sini modul yang saya akan tampilkan yaitu tentang posisi kontrol restitusi. Ya. Posisi kontrol restitusi adalah suatu tindakan di mana kita akan bertindak menghadapi anak-anak yang artinya bermasalah. Artinya yang bermasalah bukan berarti masalah yang besar, tapi bermasalah-masalah yang akan dihadapi dalam kegiatan sehari-hari kita di sekolah. Tapi ini biasanya berhubungan dengan disiplin. Makanya saya mengambil latar belakangnya dari kegiatan aksi nyata ini. Sebelum ke 5 kontrol ini, saya mengambil latar belakang mengapa timbul dari posisi 5 kontrol ini. Ya, pertama di situ itu ada pengertiannya, terus ada tipe kegiatannya, artinya preventif dan korektif. Terus yang ketiga ada juga sasarannya, artinya sebenarnya sasarannya ada yang sifat positif ataupun yang negatif, tapi sasaran yang kita tuju yaitu ada 3, artinya nanti ada internal dan eksternal. Nah, pengertian disiplin secara
keseluruhan saya artikan di sini bisa dapat dilihat. Disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar organisasi yang sudah ditetapkan dan disepakati. Artinya sesuatu yang sudah disepakati untuk digunakan dalam kegiatan suatu lembaga atau manajemen. Dan secara harfiah disiplin itu kepatuhan. Itu dapat dilihat di sini bahwa pengertian dari disiplin secara kamus dapat kita lihat adalah kepatuhan ataupun patuh kepada tata tertib. Ya. Jadi disebutkan bahwa disiplin adalah setiap latihan yang bagus untuk menghasilkan karakter atau pola perilaku tertentu. Nah ini merupakan artinya pengertian dari disiplin tersebut, di mana disiplin ini akan membentuk suatu perilaku yang sesuai dengan yang kita inginkan. Terus selanjutnya dari pengertian ini kita akan menemui yang tadi yaitu sasaran preventif. Di sini preventif berarti biasanya pencegahan, yang artinya adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong seseorang untuk mengikuti berbagai standar atau aturan sehingga penyerangan ataupun istilahnya hal-hal yang bermasalah akan selamat ataupun awalnya dapat dicegah. Jadi makanya preventif adalah pencegahan dari awal, di mana di sini sudah ditangani secara awal. Jadi tidak melakukan kejadian lalu ditangani ini. Itu adalah tipe kegiatan dari disiplin di mana diawali dengan pencegahan. Terus yang kedua yaitu tipenya korektif. Yaitu adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran lain lebih lanjut. Nah kalau korektif berarti sudah kejadian. Artinya di mana sesuatu masalah atau sesuatu kasus yang sudah terjadi maka diperbaiki supaya tidak terjadi lagi. Nanti merupakan tipe dari kegiatan disiplin yang kedua, yang dari preventif sebelum kejadian. Sebenarnya kalau korektif yaitu setelah kejadian. Jadi yang pertama mencegah, yang kedua yaitu untuk jangan sampai terjadi kembali. Selanjutnya di sini ada sasaran. Sasaran di sini ada dua, yaitu positif dan negatif. Artinya di sini positif bersifat mendidik dan mengaksi, bukan tindakan. Ini nanti akan kita lihat bahwa positif biasanya muncul dari diri sendiri. Kalau negatif yang menjatuhkan seseorang itu berbuat salah. Jadi kalau kita lihat bahwa disiplin secara ini sasarannya yang pertama itu untuk memperbaiki diri. Ya, artinya untuk memperbaiki pelanggaran yang telah terjadi. Itu artinya positifnya. Terus yang kedua untuk menghalangi seseorang melakukan kegiatan-kegiatan yang lupa. Jadi jangan sampai yang biasanya siswa rokok atau seperti itu bisa tidak terjadi lagi artinya itu. Dan sasaran yang ketiga untuk menjaga berbagai standar kelompok tetap konsisten dan efektif. Jadinya artinya sekolah jangan sampai berubah dengan adanya satu orang masalah, maka terjadilah ketidakkondisipan atau efektif dari sekolah tersebut. Artinya itu merupakan dari sasaran yang akan disebut dari disiplin. Yaitu dan dari latar belakang ini saya juga menjelaskan yaitu tadi pertama motivasi berlaku manusia. Ya, artinya saya ingin jadi disiplin. Saya sebagai pegawai, sebagai siswa, pertama biasanya motivasi yang pertama itu adalah hukuman. Jadi bisa disebutkan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu adalah untuk menghindari hukuman. Itu yang pertama biasanya. Terus yang kedua yang mendorong seseorang melakukan disiplin tersebut artinya supaya patuh, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau reward. Biasanya supaya saya bisa dapat hadiah, nah itu dia peraturan tersebut. Ya, misalnya supaya ini datang lebih dulu, misalnya supaya dapat bonus, misalnya. Kadang-kadang ada motivasi sebagai lembaga supaya pegawai yang patuh ataupun sesuai dengan aturan memberikan reward yang hadiah yang bisa memberikan motivasi tersebut. Biasanya ada ya seperti itu. Nah yang ketiga
Yang mendorong seseorang melakukan sesuatu adalah untuk menghargai diri sendiri. Di sini maksudnya seperti ini. Jadi ini dari tiga ini. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama dan kedua. Kenapa eksternal? Karena posisinya dihukum, berarti ada orang yang melakukan sesuatu kegiatan, artinya hukuman. Yang kedua dengan melakukan pemberian atau hadiah, itu juga eksternal. Tetapi yang paling bagus dari motivasi manusia adalah dari internal, artinya kesadaran. Di sini, misalnya saya akan patuh dengan aturan tersebut, artinya misalnya dengan masuk kerja di pagi, karena saya itu adalah memang kewajiban saya datang jam sekian. Itu ada keyakinan dari diri sendiri. Jadi artinya ada tidaknya hadiah atau hukuman akan terjadi dia melakukan yang berbalik seperti itu. Nah itu adalah motivasinya. Nah selanjutnya yang tadi saya sebutkan posisi atau 5 posisi kontrol guru. Ini berhubungan dengan tindakan kita sebagai guru terhadap siswa. Artinya bagaimana supaya siswa seandainya terjadi suatu kesalahan atau masalah atau kasus, tindakan kita sebagai apa posisinya. Nah di sini ada 5 kontrol. Pertama, manusia atau penghukum. Kedua, membuat orang lain merasa bersalah atau minder. Yang ketiga berarti teman. Dan keempat monitor. Dan yang terakhir mijet. Dan saya sendiri yang telah saya alami selama 24 tahun, yang paling ini biasanya menjadi penghukum yang membuat orang lain. Artinya membuat orang lain merasa bersalah. Biasanya yang 1, 2, 3 pas kesini-sininya, oh ternyata saya itu melakukan artinya